Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PKN. Baik, pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Selanjutnya, dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD NKRI 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Pada awal 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia sejak 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma, Myanmar, dan Vietnam. Saat itu, tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu pada masa sidang ke-1 tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 dan masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 1945. Badan ini telah membentuk beberapa panitia kerja yang diantaranya ialah Panitia Perumus dengan anggota 9 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 orang itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji A. Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk badan baru yang dinamakan Dokuritsu Junbi Inkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus tahun 1945. Badan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sebagai wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar channel ini tetap hidup. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.